Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rislendra dengan NPM 22570510026. Kali ini saya akan mengimplementasikan kode UI yang telah dibuat untuk ke database. Yang pertama, ini apabila login ke admin, tampilan berandanya seperti ini. Lalu untuk transaksi surat, jadi di transaksi surat bagian admin itu ada edit DL, display, dan misalnya ini hanya untuk edit DL print ini hanya untuk si admin dan menambahkan disposisi. Bisa juga mengedit punya dari pegawai lain yang telah ada di sini. Lalu untuk mencari yang diinginkan, misalnya saya masukkan saja isi ringkas filenya, maka dia akan memunculkan ini. Lalu untuk berikutnya implementasi di database-nya, ini pertama kita tambah dulu, tambah nomor agenda, ini diisi bebas, misalnya dari Mitsubishi otomotif atau apa gitu. Kode klasifikasinya ada 1 pemberitaan, 2 dan 2 pengajuan. Tanggal surat misalnya hari ini, tanggal diterimanya hari ini. Terangannya bebas. Ini data sudah berhasil ditambahkan. Lalu untuk ke database ada di sini. Misalnya tabel surat masuk. Nah, ini dia datanya masuk ke sini. Nah, nama surat sesuai seperti yang di sini. Lalu untuk surat keluar, misalnya kita buat nah, sudah masuk di sini. Lalu untuk buku agenda, nah ini dia. Jika ingin mencetak agenda surat masuk berdasarkan tanggal demikian. Ini pun sama suara keluar juga. Lalu untuk di galeri file, ini adalah file-file yang telah di-upload. Misal PDF ini, surat edaran.pdf, itu kan surat masuk. Nah, dia ke-upload di sini dalam database ya. Untuk logo nilainya telah dihapus. Lalu referensi klasifikasi surat, misalnya ingin menambah kode klasifikasinya, itu ada pengajuan pemberitahuan. Kita buat contohnya
03 example sebagai contoh. Lalu dia ada di sini. Nah, nanti dia akan seperti ada rekomendasi example. Lalu untuk ini hanya bisa pada admin yang dimana instansi ini logonya sesuai ini dan nama instansi akan muncul pada di bagian beranda seperti ini. Ini logo yang telah diupload di instansi. Dan untuk pengimplementasinya di database itu ada di tabel instansi seperti ini. Sebagai contoh saja, kita ubah akan merubah menjadi seperti ini. Lalu di sini ada user. Nah, di user ini yang bisa menambahkan hanya admin. Tipe user ya, jadi adminnya bisa lebih dari satu. Telah dibuat backup dan restore database. Lalu kita langsung ke pegawainya. Untuk pegawainya di sini seperti yang akun yang sudah dibuat tadi. Nah, pegawai ini dia nggak bisa mengedit semua kecuali surat yang dibuat dia sendiri. Kita buat misalnya nomor agendanya sekian, misal suratnya sekian, nomornya sekian, seringkasnya bebas. Tanggal surat, nah, ini adalah surat yang dibuat dari berdasarkan si example ini. Nah, jadi mana suratnya? Coba di Nah, ini. ID usernya kan 20. Nah, jadi untuk hak aksesnya itu dia ngambilnya dari si ID usernya ini. Nah, karena si example-nya ini ID usernya 20, maka nah, untuk di sini apabila bagian surat ini ID usernya bukan 20, maka si user ini tidak dapat mengedit file itu dan akan muncul keterangan seperti ini. Anda tidak memiliki hak akses untuk mengedit data ini karena dia hanya sebatas pegawai. Nah, untuk disposisi ini dia itu tidak ada print edit karena disposisinya ini untuk tindak lanjutnya itu yang hanya bisa itu si admin. Dan semuanya kurang lebih sama. Ini juga tidak bisa buka agenda. Lalu untuk berikutnya
misalnya kita ingin memberikan tindak lanjut terhadap surat yang dibuat, nah ini kan masih kosong, kita buat untuk apa nih tindak lanjutnya. Catatan bisa biasa, penting, segera, rahasia. Misalnya rahasia. Nah, itu ada di sini dia. Nah, sifatnya rahasia. Lalu untuk bagian si dari pegawainya, maka dia akan seperti ini. Jadi, tindakan ini tidak dapat diedit. Hanya si admin saja yang bisa melakukannya untuk tindakan-tindak lanjutnya. Nah, referensi klasifikasi surat, jadi si pegawainya bisa tahu nih, ini kode apa saja dan klasifikasinya apa. Sekian dari saya. Apabila ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.